Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam. Kami, timnya Yeye dari Institut Teknologi Bandung, akan menjelaskan tentang inovasi kami menuju kota cerdas, yaitu Waluya, aplikasi terintegrasi penanganan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 di Indonesia belum berakhir. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan dalam slide ini, yang pertama kita bisa lihat bahwa proses tracing di Indonesia belum berjalan dengan baik. Yang kedua, proses vaksinasi belum mencapai target. Yang ketiga, masih banyak masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan. Dan juga pernah nggak sih Anda merasa bahwa informasi yang Anda butuhkan mengenai COVID-19 seperti pendaftaran vaksin, ketersediaan rumah sakit, dan lain sebagainya terletak di berbagai kanal yang berbeda-beda dan dapat menyulitkan Anda. Maka dari itu, Waluya bisa menjadi solusi terhadap masalah-masalah ini. Sebagai inisiasi, sistem kota cerdas ini dipilih untuk diimplementasikan di kota Surabaya yang selanjutnya dapat dikembangkan lebih lanjut untuk seluruh Indonesia. Alasan dipilihnya kota Surabaya karena kota Surabaya selalu berinovasi untuk pengembangan kota cerdas. Hubungan antar dinas di Pemkot Kota Surabaya dapat dibilang cukup baik dan kooperatif. Tingkat penetrasi pengguna internet di kota Surabaya pada tahun 2020 mencapai 83%. Infrastruktur terutama CCTV cukup mumpuni, namun sayangnya sistem informasi terkait COVID-19 perlu diperbaiki dan dikembangkan. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang dapat membantu penanganan COVID-19. Fitur-fitur ini mencakup cek data, lapor mandiri, cek ketersediaan rumah sakit, daftar vaksin, bantu oksigen, tilang masker, dan yang terakhir adalah sebuah chatbot. Aplikasi ini dapat diakses masyarakat Indonesia melalui handphone dan tersedia juga dashboard untuk pemerintahan kota pusat supaya dapat memudahkan pengawasan. Fitur pertama pada aplikasi ini adalah tilang masker. Pada fitur ini, kami memerlukan peran dari Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penyedia akses terhadap CCTV dengan face recognition. Setelah kita mendapatkan datanya, kita dapat melakukan pendeteksi pelanggar dan memerlukan data kependudukan untuk pengenalan wajah dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah kita dapat mendeteksi pelanggarnya, kita dapat memberikan notifikasi pada aplikasi pemilik pelanggar tersebut. Fitur selanjutnya adalah daftar vaksin. Stakeholder yang terlibat adalah Dinas Kesehatan karena perlu adanya integrasi data terkait vaksinasi. Pengguna yang ingin melakukan vaksinasi dapat mendaftarkan dirinya pada waktu dan tempat terdekat seperti puskesmas dan datang pada waktu dan tempat yang sudah didaftarkan. Fitur yang selanjutnya kami sediakan adalah lapor mandiri yang termasuk dengan kontak tracing. Stakeholder yang berperan adalah Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi untuk CCTV with face recognition, kemudian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk penyedia data kependudukan, serta Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan dan implementasi terhadap kontak tracing. Pada fitur ini, pengguna akan melakukan pelaporan kepada aplikasi, kemudian aplikasi akan melakukan akses terhadap data historis dari CCTV 2 minggu ke belakang berdasarkan tempat yang dilalui. Kemudian mendeteksi orang tersebut. Namun bagaimana jika orang tersebut menggunakan masker? Disitulah kami melakukan pengembangan dengan menggunakan model machine learning dan training terhadap model tersebut akan dilakukan dengan data kependudukan. Orang terdeteksi akan mendapat notifikasi berisi QR code untuk swab di puskesmas terdekat. Fitur selanjutnya adalah bantu oksigen. Pengguna bagi fitur ini dapat berupa penyedia oksigen maupun pengguna yang membutuhkan tabung oksigen. Jadi pertama, penyedia tabung oksigen dapat mendaftarkan tabung oksigen yang dimilikinya melalui aplikasi. Kemudian, peminjam dapat melakukan peminjaman dengan melakukan pendaftaran dan memilih tempat terdekat untuk meminjam tabung oksigen. Dan yang terakhir, peminjam dapat menghubungi penyedia tabung oksigen untuk mengambil atau menerima tabung oksigen yang sudah dikonfirmasi. Selanjutnya adalah cek ketersediaan rumah sakit. Stakeholder yang terlibat pada fitur ini adalah pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan. Mereka bertindak sebagai penyedia data kamar di rumah sakit. Berkat data ini, pengguna dapat melakukan pengecekan terhadap rumah sakit mana saja yang masih memiliki kamar kosong. Kami juga menyediakan chatbot untuk pengguna. Chatbot ini dapat memberikan rekomendasi rumah sakit dan memberikan jawaban atas pertanyaan pengguna. Selain itu, jika pengguna sedang melakukan isoman, chatbot ini akan menanyakan kondisi pengguna secara berkala dan memberikan saran penanganan atas kondisi pengguna. Fitur terakhir yang disediakan oleh Waluya adalah cek data. Agar masyarakat dapat up-to-date mengenai info terkini mengenai COVID-19, tersedia fitur ini yang menyediakan data-data mengenai ketersediaan
kamar rumah sakit, vaksinasi, ataupun tentang COVID-19 secara general, dan memerlukan peran dari Dinas Kesehatan, pihak rumah sakit, dan tentunya Kementerian Kesehatan. Manfaat dari Waluya mempermudah masyarakat mendapatkan informasi yang lebih cepat dan presisi, terutama tentang COVID-19. Salah satunya, pasien isolasi mandiri dapat dengan mudah mendapatkan informasi tanpa travel tabung oksigen, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Dan terakhir, proses tracing menjadi lebih cepat sehingga menurunkan penyebaran COVID-19. Berikut ini adalah demo dari aplikasi Waluya, dan ini adalah tampilan utama, halaman utama dari aplikasi ini. Pertama kita ke fitur cek data, dan di sini tersedia data untuk di Kota Surabaya sendiri dan di Indonesia. Kemudian kita ke fitur berikutnya yaitu cek kamar. Di cek kamar akan ada daftar rumah sakit, dan di setiap rumah sakit tersedia list dari ketersediaan kamar beserta jenisnya. Fitur selanjutnya adalah daftar vaksin. Ini ada tempat vaksinasi, kemudian bisa pilih jam atau tanggal kedatangan, kemudian untuk selanjutnya jam kedatangan, dan bisa dilihat sisa kuotanya, kemudian juga bisa isi informasi pribadi. Kemudian lanjut, ada konfirmasi untuk memastikan pendaftaran sudah benar, dan ada QR Code untuk mendaftarkan vaksinasi. Kemudian fitur selanjutnya lapor mandiri. Kita mengisi tanggal waktu kita terkonfirmasi positif dan memilih misalkan kita dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Kita dapat mengaktifkan fitur otomatis untuk men-track kita pernah kemana saja. Kita memasukkan rincian seperti deskripsi dan nama orang yang melakukan kontak erat seperti nama lengkap dan nomor telepon. Kita perlu mengulangi hal ini untuk seluruh tempat yang pernah kita datangi beberapa waktu ke belakang. Hal ini dapat mempermudah dan memperbaiki proses tracing COVID-19. Setelah notifikasi ditampilkan, berarti sudah terdaftar. Selanjutnya, bantu oksigen. Bantu oksigen ini untuk yang ingin meminjam tabung oksigen bisa ngisi data diri pasiennya juga supaya dapat dipastikan bahwa pasien adalah positif COVID-19 dan dapat mendapatkan kontak dari yang pemilik tabung oksigen. Kemudian untuk yang punya tabung oksigen dan ingin isi ulang bisa cek toko isi ulang oksigen terdekat. Dan yang terakhir untuk yang memiliki tabung oksigen dan bersedia untuk meminjamkan bisa mengisi data diri, mengisi data mengenai tabung oksigennya, dan mengunggah foto supaya dipastikan bahwa memiliki tabung oksigen. Chatbot bisa mengirimkan pertanyaan dan chatbot akan membalasnya. Kemudian juga ada fitur notifikasi di mana yang pertama ada peringatan untuk tilang masker sesuai di tempat dari penggunanya. Dan selanjutnya adalah notifikasi untuk kontak erat, di mana di sini ada QR Code untuk melakukan swab PCR di puskesmas terdekat. Kami siap meningkatkan kualitas dan menjadi pendukung pelayanan kesehatan di Indonesia. Waluya.